warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valencia Zara Aulia dengan NIM 860370342. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Bandar Lampung, Salut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dan di sini ada 4 poin. Yang pertama itu makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan membentuk pilar agar kokoh dan tidak mudah roboh, sistem pendidikan juga memerlukan pilar-pilar yang kuat agar mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan karakter peserta didik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pilar pendidikan tidak hanya berperan sebagai landasan teoritis, tetapi juga menjadi acuan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, pilar pendidikan harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pendidikan yang telah diwariskan oleh para tokoh pendidikan Indonesia. Poin kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang dikenal sebagai semboyan pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo. Prinsip ini berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya dalam sikap, perilaku, etika, maupun tanggung jawab. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menunjukkan perilaku yang patut ditiru. Poin kedua, Ing Madya Mangun Karso. Prinsip ini berarti di tengah membangun semangat. Guru berada di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga ada Tuturi Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan dukungan dan arahan ketika diperlukan. Prinsip ini menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab dalam proses belajar. Poin ketiga, analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Perkembangan teknologi digital telah menggunakan cara belajar dan mengajar. Meskipun demikian, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan bahkan semakin penting untuk diterapkan. Yang pertama, relevansi Ingarso Sung Tulodo dalam literasi digital. Di era digital, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Guru perlu menunjukkan etika digital seperti menghargai hak cipta, menggunakan media sosial secara positif, serta menyaring informasi yang benar. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar bagaimana memanfaatkan teknologi secara produktif dan terhindar dari penyebaran hoax maupun perilaku negatif di dunia maya. Contohnya, guru mengajarkan cara mencari sumber informasi yang valid dan menunjukkan praktik pencantuman sumber referensi saat mengerjakan tugas. Yang kedua, relevansi Ing Madya Mangun Karso dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring menuntut guru untuk tetap hadir di tengah peserta didik meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui diskusi virtual, kuis online, video pembelajaran maupun proyek kolaboratif sehingga peserta didik tetap termotivasi untuk belajar. Contohnya, guru menggunakan platform pembelajaran seperti Google Classroom atau Learning Management System untuk memfasilitasi diskusi dan kerja kelompok secara online. Yang ketiga, relevansi Tuturi Handayani dalam pengembangan kemandirian belajar. Era digital memberikan akses informasi yang sangat luas kepada peserta didik. Oleh karena itu, mereka perlu dibimbing agar mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Guru berperan sebagai pendamping yang memberikan arahan tanpa terlalu mendominasi proses belajar. Contohnya, guru memberikan proyek berbasis penelitian sederhana yang mengharuskan peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber digital. Kemudian, presentasikan hasil temuannya secara mandiri. Yang poin keempat,
Refleksi pilar-pilar pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi, kesenjangan akses pendidikan, penyalahgunaan teknologi, menurunnya karakter peserta didik, serta perubahan kebutuhan kompetensi di abad ke-21. Pilar pendidikan yang berlandasan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Prinsip Ingersol Sung Tulodo membantu memperkuat keteladanan guru dalam membangun karakter peserta didik. Ingmadya Mangunkarso mendorong terciptanya pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan pusat pada peserta didik. Sementara itu, Tutwuri Handayani mendukung pengembangan kemandirian belajar yang kreativitas yang sangat dibutuhkan di era digital. Melalui penerapan ketiga prinsip tersebut secara konsisten, pendidikan Indonesia tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi dan pengetahuan, tapi juga pembentukan manusia yang berkarakter, berbudaya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pilar-pilar pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya ada salah kata atau kurang tepat kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.